Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan harian hari ini tanggal 23 Juni 2020. Selamat hari Selasa. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan kembali memberikan kehidupan kepada kami. Biarlah kami mengisi kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan untuk itu kiranya Tuhan juga membekali kami dengan firman yang menuntun dan menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini diambilkan dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sesuai yang terkasih, kehidupan di dalam dunia ini tentu saja penuh dengan berbagai tantangan, persoalan, dan penderitaan. Kita sering mengalami hal-hal semacam itu, dan berbagai kesusahan itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa karena perbuatan orang lain, bisa karena fitnah yang kita terima, bisa juga hal-hal lain yang berasal dari luar diri kita, yang kemudian menyebabkan kita berada di dalam kesusahan, kesulitan, dan penderitaan. Saya tidak jarang ketika hidup kita berada dalam keadaan yang semacam itu, kita kemudian goyah iman. Kita merasa seolah-olah Allah tidak peduli. Kita merasa seolah-olah Allah membiarkan kita berada dalam situasi semacam ini. Nah, saudara yang saya kasihi, benarkah pemikiran seperti itu? Kalau kita membaca kitab Wahyu, kita tahu jemaat Kristen di sana juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan itu disebabkan karena iman mereka. Iman yang membuat mereka harus menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka. Sehingga kemudian mereka juga mengalami berbagai macam penderitaan dan kesusahan. Bukan karena salah mereka, tetapi karena orang-orang luar yang tidak menyukai diri mereka dan kemudian menyebabkan mereka mengalami penderitaan. Tetapi apa yang menarik, salah satu surat yang dikirimkan kepada jemaat Smyrna, Allah melalui Yohanes mengatakan, jangan takut. Kata-kata ini sangat sering muncul di dalam Alkitab kita, baik di dalam Perjanjian Lama maupun juga di dalam Perjanjian Baru. Kata jangan takut itu bisa mempunyai bermacam-macam makna, bermacam-macam konteks. Ada kalanya ucapan ini atau kata-kata ini diberikan sebagai penghiburan. Jangan takut, yang menghiburkan, kata-kata yang menghiburkan. Bisa juga kata-kata ini diucapkan mendahului perintah Allah. Sebelum Allah memberikan perintahnya, sebelum Allah memberikan tugas atau menugaskan umatnya, Allah juga tidak jarang mendahului dengan kata-kata jangan takut. Bisa juga kata-kata itu memberikan jaminan pemeliharaan. Jangan takut, Tuhan memelihara. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dikatakan bahwa
penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna itu tidak terhindarkan. Mereka akan mengalami, bahkan dikatakan mereka akan menderita selama 10 hari. Tentu saja kata 10 atau angka 10 ini tidak perlu diartikan secara harafiah, tetapi bisa menunjuk suatu waktu, masa, jangka waktu yang cukup lama. Tetapi jangan takut, sebab Tuhan tidak menutup mata terhadap penderitaan yang dialami oleh umatnya. Bahkan lebih lagi, selain kata jangan takut yang meneguhkan dan menguatkan, Allah melalui Yohanes juga mengatakan, jikalau engkau setia sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada di dalam masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tentu sudah sering kita bicarakan itu, bahwa pada masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kesusahan. Banyak orang yang tertekan oleh karena berbagai sebab. Mungkin ada yang saudaranya terkena, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, berkurang penghasilan, dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi, saudara yang saya kasihi, bukankah kesusahan dan penderitaan tidak hanya kita alami saat ini saja? Kehidupan kita di tahun-tahun yang lalu juga pernah mengalami berbagai macam kesusahan dan kesulitan oleh karena berbagai macam sebab. Dan jikalau kita melihat ke belakang, bukankah kita dimampukan untuk melewati semuanya itu? Bukankah kita merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan pada saat kita mengalami berbagai macam penderitaan dan kesusahan itu? Maka kata-kata Tuhan yang ditujukan kepada jemaat Smyrna, baiklah kita hayati, itu juga kata-kata yang diucapkan kepada kita saat ini. Jangan takut. Jikalau kita harus mengalami penderitaan, jangan takut. Hadapi, jalani semuanya itu dengan bersandar kepada Allah. Percaya pada tuntunan Allah. Jikalau Tuhan sudah menjanjikan itu, sudah menyatakan kata-kata penghiburan yang menguatkan itu, lalu apa respons kita? Allah menghendaki supaya respon kita adalah setia sampai mati. Artinya, setia sampai kapanpun juga. Setia dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Maka kesetiaan ini tidak akan sia-sia. Kesetiaan semacam ini akan berbuahkan mahkota kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan mahkota kehidupan adalah mahkota sukacita dan mahkota kemenangan. Itu yang akan menjadi bagian yang menjadi milik kita. Itu yang Tuhan juga janjikan kepada kita. Maka mari kita jalani kehidupan ini. Betapapun kita saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan, jangan takut. Tuhan ada, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, jikalau di tengah-tengah kegelisahan kami, di tengah-tengah kekhawatiran kami, Tuhan menyatakan kehendak Tuhan. Tuhan menyatakan sabda Tuhan yang meneguhkan kami. Biarlah ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang saat ini menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, boleh disirnakan oleh firman-Mu ini, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan segala suka dan dukanya, dengan bersandar kepada Tuhan, menjalaninya dengan penuh ketabahan dan kesetiaan, karena kami percaya kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan kepada Tuhan akan berbuahkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.